podcast teknik audio video. Selamat datang di episode kali ini yang berjudul Suara yang Sempurna Mengenal Mikrofon Dalam Dunia Audio Video. Bersama aku, Erlita, dan selama beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol tentang salah satu alat kecil tapi punya peran penting banget dalam dunia produksi, yaitu mikrofon. Coba kalian bayangin seberapa sering kita nonton YouTube, dengerin musik, atau ikut rapat online tapi terganggu karena suaranya pelan, pecah, atau malah nggak jelas. Nah, disitulah mikrofon punya peran penting untuk menghasilkan suara yang sempurna. Jadi, sebenarnya apa sih mikrofon itu? Secara sederhana, mikrofon adalah salah satu alat yang berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik. Ketika kita berbicara, udara di sekitar kita akan bergetar. Nah, getaran itu ditangkap oleh bagian sensitif dari mikrofon yang disebut diafragma. Diafragma kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat direkam, diolah, atau diperkuat oleh perangkat lain seperti kamera, mixer, atau komputer. Tanpa mikrofon, semua proses rekaman audio dan video akan kehilangan jiwanya. Karena suara adalah setengah dari pengalaman multimedia. Kualitas mikrofon menentukan seberapa jelas pesan dapat tersampaikan. Terutama dalam produksi profesional seperti film, podcast, musik, hingga siaran berita. Nah, sekarang mari kita bahas tentang jenis-jenis mikrofon berdasarkan prinsip kerjanya. Yang pertama adalah mikrofon dinamis. Mikrofon ini paling umum dan tangguh. Ia bekerja menggunakan kumparan dan magnet untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik. Biasanya digunakan di panggung, konser, atau situasi lain yang membutuhkan mikrofon kuat dan tahan benturan. Suaranya cenderung tebal, tapi tidak terlalu sensitif dengan detail halus. Yang kedua adalah mikrofon kondensor. Nah, ini kebalikannya. Mikrofon kondensor jauh lebih sensitif dan bisa menangkap detail suara dengan sangat halus. Cocok untuk rekaman podcast, studio, atau konten video lainnya. Tapi mikrofon ini membutuhkan phantom power atau sumber daya listrik tambahan agar bisa bekerja dengan baik. Kekurangannya, ia mudah menangkap suara sekitar, jadi harus digunakan di ruangan yang tenang. Yang ketiga adalah mikrofon ribbon. Jenis ini mungkin kelihatan klasik karena sudah dipakai di era dulu. Ia menghasilkan karakter suara yang sangat alami dan hangat. Sangat disukai di dunia rekaman musik. Tapi sayangnya mikrofon ribbon cukup sensitif dan tidak cocok untuk penggunaan kasar. Selain jenisnya, ada hal yang gak kalah penting untuk kita bahas, yaitu adalah pola tangkap mikrofon atau yang sering disebut polar pattern. Ini menentukan dari arah mana mikrofon paling baik untuk menangkap suara. Ada beberapa pola umum yang digunakan. Yang pertama adalah omnidirectional, yaitu menangkap suara dari segala arah, cocok untuk diskusi kelompok atau suasana alami. Yang kedua adalah cardioid, yaitu hanya menangkap suara dari depan. Ini paling populer biasanya untuk podcast, vokal, atau narasi. Yang ketiga adalah bidirectional, yaitu menangkap suara dari depan dan belakang. Biasanya digunakan untuk wawancara dua arah. Yang keempat adalah shotgun, yaitu punya pola tangkap sempit dan panjang. Idealnya untuk produksi film karena bisa menangkap suara dari jarak jauh. Dengan memahami pola tangkap ini, kita bisa menentukan mikrofon yang paling tepat sesuai kebutuhan. Contohnya, kalau kalian mau bikin video vlog, mikrofon shotgun akan lebih cocok. Tapi kalau kalian mau bikin video podcast di ruangan tertutup, mikrofon cardioid jadi pilihan yang terbaik. Oke, sekarang kita bahas bagian yang paling sering dilupakan nih, yaitu cara penggunaan mikrofon dengan benar. Kadang masalah suara bukan karena alatnya yang jelek, tapi karena cara penggunaannya yang salah. Nah, berikut ada beberapa tips sederhana. Yang pertama adalah atur jarak. Idealnya 10-20 cm dari mulut. Terlalu dekat bisa bikin suara pecah, dan terlalu jauh bisa bikin suara pelan. Yang kedua adalah gunakan pop filter. Ini penting untuk mengurangi suara letupan, dari huruf P sampai huruf B. Yang ketiga, kendalikan lingkungan. Hindari ruangan bergema atau berisik. Yang keempat, gunakan stand biar suara stabil dan nggak terganggu dengan getaran HP. Dengan teknik sederhana ini, hasil suara bisa jauh lebih bersih, bahkan dengan mikrofon sederhana pun. Nah, teman-teman, kita sudah banyak banget nih ngobrolin tentang mikrofon. Mulai dari pengertian, jenis-jenis, pola tangkap, dan juga cara penggunaannya. Intinya, mikrofon adalah jembatan antara dunia nyata dengan dunia digital. Alat yang menangkap emosi, pesan, dan cerita melalui suara. Dalam dunia audio dan video, suara bukan hanya soal teknis, tapi juga bagaimana kita menghormati para pendengarnya. Jadi, kalau kalian mau menghasilkan suara yang sempurna, pahami dulu karakternya, pilih mikrofon yang tepat, dan juga gunakan dengan baik ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan podcast teknik audio video bersama aku, Erlita. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan ingat, suara yang baik dimulai dari mikrofon yang tepat. Bye-bye! Gitu, Kok jadi iya,
lupa